seorang guru itu seberapa tinggi skill seorang guru itu untuk menguasai kompetensi pedagogi kalau tidak diimbangi dengan penguasaan materi yang memadai, maka sangat boleh jadi apa yang disampaikan kepada peserta didik itu mungkin tidak dapat dipertanggungjawabkan kan. Karena saya sering menjumpai hal-hal seperti itu kan. Satu contoh misalkan ketika saya menguji, jadi ada ujian komprehensif waktu itu, saya kebetulan bertugas untuk menguji guru-guru fikih, dan ternyata penguasaan fikih ya, guru-guru fikih itu rata-rata yang kalau bisa saya katakan relatif memprihatinkan kan itu, relatif memprihatinkan. Saya tidak tahu secara pasti Bapak Ibu ini kan guru PAI dan Budi Pekerti ya, PAI dan Budi Pekerti yang kebanyakan ngajar di SRTA kan itu, ya, seringkali memang materi SKI dan Budi Pekerti itu tidak menjadi materi yang yang barangkali digandrungi oleh peserta didik kita kan itulah. Oleh karenanya Bapak Ibu perlu meningkatkan kompetensi profesional sehingga bisa menampilkan mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti itu menjadi materi yang menarik, menjadi materi yang setara dengan misalkan ketika peserta didik itu mendalami mata-mata fisika, kimia, biologi, satu-satu seperti itu kan itu. Dan seharusnya mereka lebih gandrung untuk mengikuti mata pelajaran PAI dibanding mendalami materi-materi yang lain kan. Itu tergantung ya, mestinya tergantung seberapa tinggi penguasaan Bapak Ibu sekalian terhadap materi itu sehingga dan bisa menampilkan materi PAI dan Budi Pekerti itu menjadi satu materi yang menantang, yang menarik untuk dikaji banyak pihak kan. Itu sebagai satu pengantar saya. Sebelumnya saya akan cek ini ya, Pak Sahroni ada sudah ya, Pak Asep Sarifudin sudah ada? Hadir Pak. Hadir. Pak Sarifudin ya, Pak Juni Sawaliani. Hadir Pak. Oh ya Ibu Sawaliani. Pak Zainal Mutakin Akhiruddin. Hadir Pak. Oh namanya Pak Zainal Garuti Pak. Garuti ya, dari Garut itu berarti ya? Garut, betul Pak. Oke, Pak Ahmad Sahroni. Hadir Pak. Ada Ahmad Sahroni nih ya? Oh, dari itu ya. Ada Yoris Sahroni. Ada tiga Pak. Ada tiga Roni ya. Pak. Iya. Ibu Maria Ulfa. Ya Pak. Oh, ya ada ya Bu Maria Ulfa. Pak Ahmad Fikri Fauzi. Hadir Pak. Mana Pak? Hadir Pak. Iya. Oh iya, sorry. Fauzi. Pak Abdul Malik ini dulu mahasiswa saya ini. Balik dari Kabupaten ya. Berarti Budiman. Hadir Pak. Hadir. Oke, Pak Budiman dari SMA Gajah Mada Puncu ya. Terus Bu Dani Hidayati. Belum ada kayaknya Pak. Belum ada ya. Ya belum ada. Terus Pak Muhammad Amin Tohari. Ini juga mahasiswa saya dulu kayaknya ini. Hadir Pak. Kalau Pak ada dulu apa? Oh iya. Keluar pembimbingnya dia jadi Muhammad Yusuf Hadir Pak. dari SMA. Muhammad Yusuf? Iya hadir. Mana Muhammad Yusuf? Hadir. Oh iya. Saya dulu sering ke SMA Prambon Pak. Alhamdulillah. Lama teman sudah. Iya sama Pak Jainul Munadir ya Ustadz. Niama. Iya. Hadir Pak. Ya. Oke. Pak Dedi Purnomo. Suaranya belum ada pada yang lain. Ini Pak Dedi Purnomo ini. Oke. Bapak Ibu sekalian, Amin jadi ya Allah. selama 10 hari ini kita akan mendalami materi untuk bagaimana Bapak Ibu nanti bisa membuat RPP secara baik, bisa membuat melaksanakan pembelajaran ya. Jadi buktikan dalam pembuatan video ya nanti video pembelajaran. Saya tidak tahu apakah memang pembelajaran di kelas secara langsung itu nanti identik dengan kalau diberikan video atau tidak kan itu. Tapi ini karena Bapak Ibu sekalian itu menjadi guru pada era milenial, era revolusi industri 4.0 atau era revolusi society 5.0 kan itu, yang serba canggih,
Maka semestinya Bapak Ibu sekalian sebagai seorang guru harus menjadi seorang guru yang canggih kan itu, yang bisa memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya kan itu. Dan tidak ada alasan, karena ini kalau saya melihat wajah-wajah jenengan ini, saya berkeyakinan umur jenengan itu diantara ya mungkin ada kata tidak 20 ya 30 lah, 30 sampai 40 lah kayaknya ini. Kayaknya wajah-wajah yang masih sangat muda, wajah-wajah milenial kan itu. Dengan itu dibentuk oleh satu era masa kini kan itu. Jadi jangan sampai kalah dengan saya yang sudah hampir kepala 6 kan itu. Saya sekarang usia saya 56, 57, jadi sudah relatif banyak kan itu. Ini kalau menggunakan ukuran tahun Masehi, kalau menggunakan tahun Hijriah jauh lebih banyak kan, karena selisih tahun itu antara Hijriah sama Masehi itu 11 hari kan itu. Jadi kalau menggunakan ukuran Hijriah, mungkin usia saya sudah mendekati 58, 59 mungkin seperti itu. Tetapi saya relatif mengikuti perkembangan teknologi dengan baik, makanya tadi pagi saya share juga bagaimana sih cara merekam membuat satu video yang merekam screen ya, jadi record screen kan itu, jadi merekamnya apa yang ada di monitor kan itu, atau bagaimana cara mengedit video itu akhirnya bisa menjadi semakin menarik dan seterusnya. Dan itu tadi pagi sudah saya share kan itu. Harapan saya bahwa nanti Bapak Ibu sekalian akan bisa membuat membuat video pembelajaran atau membuat media pembelajaran. Jadi video itu boleh jadi sebagai media pembelajaran, bisa menjadi praktek pembelajarannya itu. Dan kalau Bapak Ibu itu membuat video sebagai media pembelajaran, nggak usah panjang-panjangan itu, nggak usah dikasih pembuka, perkenalan, tujuan dan seterusnya, itu terlalu banyak lah itu. Langsung to the point kalau sebagai media pembelajaran. Tapi kalau video sebagai praktek pembelajaran harus lengkap dari pembukaan, inti dan penutup kan itu. Jadi seluruhnya harus lengkap itu. Nah, ketika Bapak Ibu membuat satu video itu tentu kan didasarkan kepada RPP kan itu kan, RPP. Nah, selama ini Bapak Ibu sekalian, kalau saya amati ketika guru itu membuat RPP, mungkin karena dipengaruhi oleh Mas Menteri kan itu, yang membuat RPP apa namanya, media Merdeka kan itu ya, kurikulum Merdeka itu. Kadang-kadang ketika PPG inginnya seperti itu kan itu. Nah ini tentu kalau dalam PPG nggak boleh kan itu. Jadi Bapak Ibu kalau buat RPP kurikulum Merdeka nanti tidak lulus kan itu, karena nggak bisa dinilai kan itu. Nah, oleh karena itu RPP-nya tentu harus lengkap. Nah, pengamatan saya selama ini itu Bapak Ibu ketika membuat RPP, yang satu contoh misalkan KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 itu seluruhnya harus dimunculkan menjadi KD dan menjadi IPK. Nah, selama ini kan Bapak Ibu hanya diminta untuk membreakdown dari KI 3, KI 4. Pengetahuan keterampilannya di breakdown. Nah, kalau di RPP yang diminta oleh panitia nasional itu tidak sekedar hanya dari KI 3, KI 4, KI 1, KI 2 juga perlu diturunkan menjadi KD dan perlu diturunkan menjadi IPK, diturunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang seringkali tergoda untuk tidak menjelaskan itu. Terus yang kedua, kelemahan berikutnya itu saya amati, karena ini betul-betul dipeseni oleh panitia nasional waktu itu Pak Banji ya. Pak Banji itu wakil panitia nasional ya. Pak Banji itu dosen UM. Itu waktu itu pesan berkali-kali bahwa RPP-nya mahasiswa PPG itu harus memanfaatkan hasil penelitian. Jadi betul-betul hasil penelitian, tidak sekedar hanya tulisan bebas ya, tidak tulisan bebas. Jadi harus betul-betul mendasarkan kepada minimal satu hasil penelitian yang digunakan sebagai sumber pembelajaran di RPP kan itu. Nah, ini saya amati juga banyak lemah. Kenapa guru banyak lemah untuk? Kenapa kok guru banyak lemah? Karena memang guru tidak dilatih untuk memanfaatkan hasil-hasil penelitian itu kan itu. Makanya tadi pagi sudah saya share tutorialnya, baik dalam bentuk video maupun dalam bentuk buku kan itu. Jadi Bapak Ibu bisa, misalkan kalau mencari artikel-artikel hasil penelitian yang berbahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa memanfaatkan Garuda. Jadi Garuda, Garba rujukan digital itu ketika jalan masuk ke situ, dengan ngetik apapun itu ya, karena seluruh artikel yang ditulis oleh Sivitas Akademika Indonesia itu seluruhnya ada di Garuda itu kan itu. Nah Bapak Ibu nanti ketika membuat RPP juga harus memanfaatkan itu. Terus yang berikutnya yang barangkali banyak lemahnya itu adalah ketika Bapak Ibu itu membuat LKPD kan itu, menjadi LKPD. Jadi kayaknya LKPD interaktif itu Bapak Ibu belum terlatih secara baik kan itu. Jadi,
Oleh karena itu Bapak Ibu nanti berlatih di samping menggunakan Google Form kan itu, atau puisi atau menggunakan link free kan itu kan. Nanti Bapak Ibu harus berlatih di situ kan itu. Dan sayangnya memang di PPG ini tidak ada pelatihan itu kan itu. Mestinya kalau kita itu PPG offline, seandainya Bapak Ibu itu datang ke Diri, saya bisa melatih kan itu ya. Saya bisa melatih bagaimana memanfaatkan perkembangan IT itu kan itu, dan memperkuat kemampuan akademik kita kan itu. Sebenarnya saja karena kita itu pembelajarannya online seperti ini ya minimal tadi lah beberapa video yang saya sudah pernah buat itu saya share ke Bapak Ibu sekalian kan itu. Termasuk barangkali seringkali Bapak Ibu itu lemah karena gini, ketika Bapak Ibu itu mengutip hadis itu kebanyakan Bapak Ibu adalah nge-crop kan itu. Jadi apa namanya, di copy paste kan itu, copy paste nanti di atau di screenshot lah itu, di screenshot atau di crop kan itu kelihatan kan itu, kelihatan. Jadi kelihatan kalau Bapak Ibu seperti tidak guru PAI kan itu kan itu. Kalau Bapak Ibu sebagai guru PAI itu harus bisa mencari ayat, bisa mencari hadis kan itu. Makanya kan tadi saya sertakan juga tutorialnya bagaimana sih, karena Kemenak itu sudah ada Bapak Ibu. Kemenak punya link yang jenengan bisa, kalau jenengan instalkan di MS Word jenengan itu nanti bisa mencari ayat dengan cara yang sangat gampang kan itu. Dengan cara yang sangat gampang. Ada ayatnya, ada terjemahnya kan itu, seperti itu kan itu. Oleh karena itu menjadi gampang. Mungkin nanti lain kali saya akan sertakan juga cara untuk mencari hadis dan terjemahnya. Jadi ada satu aplikasi Kitab 9 Imam itu ya yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mencari hadis dan terjemahnya. Sehingga ketika Bapak Ibu nanti membuat RPP dan harus mengutip ayat atau hadis itu tidak jenengan screenshot terus jenengan paste terus jenengan crop kan itu. Dan kelihatan sangat kelihatan itu mesti backgroundnya masih rata tebal gitu kan itu. Nah ini termasuk Bapak Ibu yang saya amati banyak lemahnya adalah ketika Bapak Ibu itu harus mengetik istilah-istilah Arab diketik dengan Latin kan itu. Ini harus menggunakan yang namanya transliterasi kan itu. Dan transliterasi bagaimana caranya juga sudah saya sertakan tutorialnya kan itu. Andai kata Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan seluruh itu ya minimal mungkin salah satunya lah itu kan, minimal salah satunya. Karena kalau mempelajari seluruhnya ya mungkin saya akan pusing, itu akan pusing. Jadi mungkin sebagian diantaranya jangan bisa gunakan. Yang terpenting menurut saya adalah Bapak Ibu nanti bisa mencari artikel yang terkait, bisa di-download, dan ketika dengan membuat RPP, artikel itu nanti bisa dilampirkan. Gitu ya, jadi seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu sekalian yang selama ini teman-teman guru ketika membuat RP dan seterusnya itu ada kelemahan kan itu, ada kelemahan. Nah, oleh karenanya kita perlu belajar bareng kan itu. Jadi insya Allah nanti saya akan dampingi Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas-tugas itu kan itu kan. Tugas-tugas itu nanti kan kalau sudah ganti misalkan terkait dengan PPR dan seterusnya kan nanti dosen pendampingan ganti nanti kan itu. Jadi saya bertugas mendampingi jenengan hanya lokakarya sekitar 10 hari itu kan itu. Nanti saya akan dampingi Bapak Ibu sekalian kan itu, sehingga nanti bisa membuat satu RPP yang relatif memadai kan itu. Karena gini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus menggunakan instrumen RPP PPG yang tadi bagus sudah saya share itu ya. Menggunakan itu ketika jenengan buat RPP kan itu. Jadi tidak boleh sampai membantah. Wah ini tidak sesuai dengan kebijakan Mas Menteri kan itu. Ya kata nggak sama ikut itu ya nanti nggak dinilai sama dosennya Mas Ukin kan itu. Jadi harus menggunakan satu model RPP lengkap kan itu, lengkap kan itu. Memang saya merenung kan itu. Jadi tugas guru itu sangat berat kan itu ya, sangat berat. Tidak seperti dosen itu kan Bapak Ibu sekalian. Dosen itu dikasih tugas ringan aja nggak tahu itu. Kalau di sekolah namanya RPP, kalau di kampus namanya RPS. RPS itu Bapak sekalian, itu satu semester buat satu. Jadi satu semester membuat satu saja. Itu kalau tidak diancam, kalau Bapak Ibu tidak mengupload RPS, maka tunjangan kinerja, tunjangan profesinya nggak dicairkan itu. Jadi kalau nggak diancam, nggak diberhentikan tunjangannya, nggak buat itu Pak. Karena nggak buat. Jadi kalau dosen itu, ini Bapak Ibu sekalian, relasi pejabat sama dosen, sama kepala sekolah sama guru beda. Saya jabat di perguruan itu sudah 20 tahun Pak. Jadi 20 tahun saya sudah sangat kenyang jabat. Sehingga tahun ini saya sudah nggak mau lah, saya sudah leren kan itu, berhenti. Saya merasa bahwa jadi pejabat di perguruan tinggi itu ya seperti teman kan itu. Nggak ada misalkan
dekan bisa memaksa kaprodi, bisa memaksa dosen, enggak. Jadi kita teman, ya kita mengingatkan saja kan itu, kita mengingatkan saja, mengingatkan bagaimana agar mereka mengerjakan. Jadi kalau dosen itu disuruh buat RPS yang satu semester satu kali dan jumlah halamannya paling berkisar antara 10 sampai 20 halaman itu pada nggak mau kan itu, kalau nggak dipaksa itu, nah diancam itu baru, pokoknya itu jangannya diberhentikan ya, baru buat mereka lah itu. Seperti itu kan. Itu kan wah ini persatu KD kan itu kan, persatu KD itu membuat membuat RPP sendiri kan itu. Jadi nanti dia buat itu, saya nggak tahu satu semester berapa halaman kan itu, dan itu harus dibuat memang ya, harus dibuat. Nah, tetapi saya yakin kalau dengan ikhlas kan itu nanti itu pahalanya sangat besar itu kan. Makanya terus terang saya sudah ngomong ke teman-teman pejabat di Jakarta, karena saya akrab dengan pejabat di Jakarta itu. Saya sampaikan bahwa guru itu harus secepatnya menjadi guru profesional, apalagi kalau guru swasta ya, harus menjadi guru profesional dan secepatnya bisa mendapatkan tunjangan profesi kan itu. Karena untuk menjadi guru profesional butuh dana kan itu, butuh dana. Tidak bisa pengen jadi guru profesional terus 1 bulan hanya penghasilan di bawah 1 juta, gimana caranya? Tidak mungkin itu. Apalagi saya pernah melihat honor ya, yang disebut honor itu guru-guru madrasah se-Kabupaten Kediri tahun 2010 ya, 2015 itu. Jadi ketika ada mahasiswa meneliti tentang madrasah itu, ternyata di Kabupaten Kediri itu guru madrasah swasta itu paling tinggi 1 bulannya 350 ribuan itu. Itu saya tidak bisa membayangkan itu, temannya malaikat itu kan itu. Jadi 350 hidup bisa mengajar dan seterusnya kan itu berat sekali memang, berat sekali kan. Berat sekali. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu ikhlas nanti rezekinya Allah datanya banyak kan itu. Jadi jalan rezekinya Allah itu banyak kan itu. Jadi tidak hanya dari sekolah, harus dimanai seperti itu kan itu. Jadi saya kembali Bapak Ibu sekalian, jadi nanti kita akan belajar bareng-bareng satu contoh, dan sebagaimana arahan yang ada di modul itu bahwa nanti terkait dengan apakah seluruhnya harus lot atau boleh ada lotnya kan itu. Kalau saya kan Bapak Ibu sekalian, saya background akademik saya dulu S2 S3 saya itu saya menekuni sejarah pendidikan kan itu. Jadi semestinya yang namanya ilmu itu tidak akan mungkin bisa langsung high order tinggi, itu tidak mungkin, tidak bisa. Jadi yang namanya ilmu itu harus dari bawah. Ilmu itu terjadi di bawah. Bahkan kalau dalam kajian sejarah pendidikan Islam, sejarah sosial pendidikan Islam itu, yang namanya menguasai ilmu itu harus diawali dari menghafal. Harus diawali dari menghafalkan itu. Orang tidak akan mungkin bisa mendiskusikan, orang tidak akan mungkin bisa menganalisis kalau dia tidak hafalkan itu. Dan ini kelemahan kita kan itu. Kelemahan kita karena kita gampang dipengaruhi oleh pemikiran orang barat yang katanya menghafal itu pembodohan kan itu. Itu semestinya cara barat untuk menghancurkan ilmu pengetahuan Islam kan itu. Karena ilmu Islam itu satu contoh misalkan kalau ada orang bergelar seperti Ibnu Hajar al-Asqalani punya gelar al-Hafidh kan itu. Apa sih arti al-Hafidh bagi Ibnu Hajar itu? Al-Hafidh itu adalah orang yang hafal 100.000 hadis, baik matanya, sanadnya, dan keadaan masing-masing rawi kan itu. Jadi baru berat dikasih gelar al-Hafidh kan itu. Nah, sementara orang sekarang kadang-kadang hanya hafal 1-2 hadis, dan kadang-kadang itu hafal sambil menonton di laptop. Kadang-kadang sudah berani untuk mengkritik orang yang bergelar al-Hafidh kan itu kan. Jadi kadang-kadang seperti itu kan itu. Nah oleh karena itu, karena tingkat hafalan kita yang sangat rendah, sehingga kita seringkali tidak bisa menampilkan ilmu Islam dengan memadai kan itu. Dengan memadai. Nah inilah Bapak Ibu yang saya dorong untuk terus belajar kan itu. Jadi tidak ada kata tua untuk belajar kan itu ya. Tidak ada kata tua. Saya tidak tahu Bapak Ibu sebagai guru itu setiap hari menghabiskan waktu berapa lama untuk membaca gitu. Saya tidak tahu kan itu. Jangan-jangan sama kalau dengan saya kan. Gitu. Karena saya Bapak Ibu sekalian setiap hari ya setidaknya 2 jam lah saya membaca itu. Dari 2 jam saya, makanya tadi pagi kan ada yang nge-share tanya saya itu, Bapak mohon izin mau bertanya, kontrak belajarnya belum diupload kan itu. Saya baca mestinya, cuma tidak saya balas kan itu kan. Karena waktu saya sudah baca kan itu. Dan saya biasa Bapak Ibu sekalian saya bangun jam 2, nanti ya membaca sekitar 1 jam, dan setelah itu mengerjakan yang lain kan itu. Setiap hari seperti itu. Jadi nanti kalau siang juga gitu, nanti saya siang-siang seperti ini membaca sekitar 1 jam kan itu. Ya itu untuk menambahkan lah agar kita tidak gampang pikun kan itu. Jadi kalau kita tidak mau belajar, tidak mau berpikir, tidak mau dan lain sebagainya, gampang pikun nanti. Masih umurnya 50 tahun, 55 tahun sudah
gampang lupa kan itu. Jadi kita harus banyak membaca, banyak berpikir, banyak mengajar lah itu seperti itu. Nah, oleh karena itu kita niati, kita belajar bareng-bareng. Bukan saya lebih tahu dibanding bukan kan itu ya. Saya bukan lebih tahu dibanding jenengan kan itu, tapi nanti kita bisa mendiskusikan bareng-bareng bagaimana agar hal-hal yang sangat dibutuhkan Bapak Ibu sebagai seorang guru yang nanti semoga secepatnya akan bergelar GR. Bapak Ibu nanti kalau lulus PPG itu gelarnya adalah GR ya itu. Jadi guru profesional ternyata gelarnya GR ya itu. Jadi mungkin kalau namanya nanti Ibu Fitrotuni Amah GR kan itu tandanya bahwa guru itu ada guru profesional kan itu. Jadi seperti itu nanti. Jadi oleh karenanya nanti ketika Bapak Ibu nanti bergelar GR itu ya nanti tentu harus terus belajar. Dan saran saya Bapak Ibu nanti kalau sudah dapat tunjangan profesi, jangan begitu dapat tunjangan nanti wujud konkretnya nanti menjadi motor, menjadi perhiasan, ya jangan hanya itu kan itu. Ya nanti ada yang disisihkan untuk menjadi beli buku, beli kuota untuk internet, seperti itu Bapak sekalian kan itu. Karena gini Bapak sekalian, saya tuh meyakini gini. Allah itu seringkali memberikan rezeki kepada kita melalui hal-hal yang kita sering berjuang di sana, kita sering berkorban di sana kan itu. Allah akan memberikan rezeki dari situ kan itu. Oleh karena itu kenapa saya itu banyak mendapatkan rezeki dari ilmu? Karena terus terang saya memang banyak berkorban untuk ilmu kan itu. Saya sering berkorban untuk ilmu. Jadi saya suka membeli buku, saya suka pokoknya suka ilmu lah itu, suka ilmu kan itu. Jadi seperti itu. Makanya akhirnya Allah itu banyak memberikan rezeki ke saya melalui ilmu kan itu. Jadi gitu. Makanya banyaklah berkorban, banyak berdoa, yakini hidup dengan penuh kegembiraan kan itu, insya Allah nanti hidup akan menyambut kita dengan gembira kan itu. Jadi seperti itu Bapak sekalian, sedikit pengantar saya pada kesempatan hari ini kan itu, dan semoga silaturahim kita sekitar 10 hari ini betul-betul membawa manfaat, membawa barokah bagi kita seluruhnya Bapak Ibu sekalian. Akan menjadi seorang guru yang tangguh secara rohani dan jasmani kan itu. Gitu. Nanti kalau Bapak Ibu pengen caranya, nanti saya kasih tahu kan, rizki itu ada dua Bapak Ibu ya, ini saya kasih sedikit ya itu. Rizki kata Sayyidina Ali itu ada dua. Jadi rizki yang mencarimu atau rizki yang kamu cari kan itu. Jadi dengan ngajar di sekolah, saya ngajar di kampus, saya ngajar PPG ini adalah mencari rizki kan itu. Ini mencari rizki kan itu. Tetapi semestinya kita itu bisa dicari rizki kan itu. Gimana cara kita agar dicari rizki? Kalau ingin mencari rizki dengan kuliah, dengan ikut PPG, dengan ikut ini, itu nanti mencari rizki. Kalau kita ingin dicari rizki, caranya gimana? Ya jadilah orang bertakwa. Jadi orang bertakwa, memperbanyak istighfar dan seterusnya, insya Allah kita akan dicari rizki kan itu. Dan dengan catatan, dengan harus yakin kan itu. Sampai pengen dicari rizki, sama ragu kan itu. Apa ya tenan unikuan itu, hanya ragu juga dapat kan itu. Jadi kita tidak boleh sering ragu. Oleh karena itu Rasulullah itu melarang kita untuk menceritakan mimpi buruk kita kepada orang lain. Nggak boleh kan itu. Sama mimpi buruk kok diomong-omong nih, dari kenyataan kan itu. Jadi mimpi buruk tidak boleh diomong-omongkan kan itu. Karena kalau diomongkan nanti akan masuk ke alam bawah sadar kita dan akhirnya jadi kenyataan. Nah, makanya yang diomongkan yang indah-indah saja kan itu, yang bagus-bagus saja. Insya Allah nanti misalkan gini, sama PPG, kok tugasnya kok wangnya gak iso aku kan itu, paling gak lulus ya. Sampai sudah ngomong gitu, gak lulus beneran kan itu. Jadi kalau ada yang sulit-sulit aku ngomongin, wah ini tugas menantang ini, tapi saya yakin bisa ya, harus gitu kan. Jadi anggap itu tugas yang menantang, pas saya yakin bisa dikerjakan, insya Allah selesai kan itu. Jadi nggak tahu saya, dan jangan sampai ada tugas dihindari kan itu, dan dihindari tambah numpuk-numpuk kan itu. Karena lokakarya ini kalau ada tugas yang tidak terselesaikan nanti akan numpuk-numpuk terus kan itu, menjadi beban jenengan kan itu. Nanti Bapak sekalian sedikit pengantar saya untuk hari ini kan itu, dan saya berharap gini Bapak sekalian, kalau ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan kan saya ada di grup kan itu, nanti sampaikan di grup itu, walaupun mungkin saya tidak bisa menjawab langsung kan itu, tetapi kalau ada usulan-usulan apa nanti tentu saya respon kan itu. Ketika ya waktu saya sudah memungkinkan ya terkait dengan itu kan itu. Nanti Bapak sekalian sedikit pengantar dari diskusi kita pada siang hari ini. Kalau ada usulan, pertanyaan, monggo. Ini kayaknya sebagian oh ya Pak Yusuf, Pak Muhammad Yusuf, monggo. Iya Bapak, mau bertanya untuk terkait dengan lokakarya ini kan tugas kita ada resume juga ya, seperti 1 bulan yang lalu. Jadi
dalam pembuatan tugas ini saya sudah meresum yang tadi pagi. Lalu ada kendala begini Bapak, dalam proses convertnya itu tidak bisa menghasilkan di bawah 500, padahal sebelum-sebelumnya bisa. Lalu saya tadi berinisiatif untuk menyematkan tugas itu dalam bentuk link seperti itu. Jadi Bapak nanti bukanya itu langsung ke drive itu, boleh apa tidak Bapak? Mohon izin. Oke. Mohon maaf tadi Itu nggak Bapak bisa. itu aja tadi malam sudah dibahas itu. Dari Oh iya. tadi malam kita teman dosen-dosen kan itu. Jadi Iya. dosen itu sebelum tampil ke jenengan harus kita ngobrol-ngobrol kan itu untuk mengantisipasi itu. Jadi gini, kalau data jenengan, kalau file jenengan itu terlalu besar, memang jalannya banyak. Yang pertama bisa bisa diperkecil kan itu menggunakan iLog PDF atau apa bisa Bapak Ibu sekalian itu. Tapi kalau Bapak Ibu tidak terbiasa untuk itu, simpan aja di Google Drive. Bapak Ibu simpan di Google Drive, nanti linknya yang sampean uploadkan itu sepanjang Google Drive jenengan jangan sampean kunci kan itu. Iya, Google Drive jangan private juga bisa dibuka kan itu. Nah, nanti gini tentu kalau ada kendala untuk membuka kan tuh jenengan saya hubungi kan itu. Saya kasih tahu misalkan Pak Yusuf, ini link jenengan tidak saya buka kan itu. Nanti akan saya kasih tahu kan. Ji, terima kasih. Boleh Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Terima kasih. Pokoknya gini lah. Iya. Kendalanya tidak bisa terselesaikan kan itu. Saya penting ada komunikasi. Nah, sampai mau menang ya kita nggak tahu kan itu. Jadi Iya. kendala apapun kita sampaikan, nanti kita komunikasikan kan itu. Nanti Pak Yusuf. Ji, terima kasih Bapak. Enggak. Ada yang lain? Ya Pak Asep Sarifudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen bertanya berkaitan dengan tugas komentar yang dari video, Pak. Yang Bapak inginkan di situ di diskusi ada 2 video. Pertama kan saya video pertama sama kedua. Nah itu tadi kebetulan saya nyoba untuk membuat menulis komentarnya yang pertama. Kemudian saya post yang keduanya belum ada. Itu pertanyaannya apa satu-satu per komentarnya atau memang dalam satu kolom 2 komentar disatuin Pak gitu. Apa mau satu kolom gitu gimana? Terima Jadi kasih. Bapak sekalian, kalau terkait dengan nanti nguploadnya jadi satu atau satu-satu, nanti tanyakan ke PJ Mapel Pak, jangan ke saya gitu. Oh gitu ya. Ke PJ Mapel gitu. Jadi saya tidak tahu masalahnya. Kalau memang di situ tersedianya hanya satu ya nanti digabungkan. Tetapi kalau ada tersedia dua tempat untuk mengupload berarti jadi 2 kan itu. Nanti tapi kepastiannya Bapak Ibu bisa tanya ke PJ Mapel. Jadi karena saya tidak memahami LMS-nya mahasiswa secara lengkap. Nanti Pak Asep ngapunten ya, maaf. Iya nggak apa-apa Pak. Itu bentuknya komentar Pak. Kalau di kemarin sama kan seperti bahan ajar. Ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, yang terpenting gini Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian seluruh tugas harus dikerjakan kan itu. Adapun sempurna atau tidak itu urusan kedua kan itu. Iya. Jadi jangan sampai, karena satu contoh gini, saya tuh dulu sampai mengejar-ngejar mahasiswa kan itu karena ada komentar yang tidak dikomentari kan itu. Karena nanti kan kosong kan itu. Kalau kosong nanti endingnya tidak lulus, harus remedi ya, merepotkan banyak pihak kan itu. Makanya nanti kalau oleh karena itu Bapak Ibu harus kerjakan karena memang gini. Tugas PPG terlalu banyak dan PPG tahun ini itu lebih berat dibanding PPG tahun 2021 kan itu. Tapi percayalah bahwa PPG tahun 2023 nanti akan jauh lebih berat dibanding PPG jenengan kan itu. Nah oleh karena itu ya mumpung sekarang jenengan syukuri kan itu, kerjakan semaksimal mungkin sepanjang seluruhnya dikerjakan dengan baik, insya Allah kita bantu kan itu. Jadi gitu Pak. Nanti terkait apakah jadi satu atau jadi 2 nanti dengan pastikan ke PJ Mapelnya Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, konten Pak. Enggak, saya menghadapi mahasiswa PPG berbeda kan itu ya, tidak seperti kalau dulu saya menghadapi mahasiswa kan itu. Kalau nanti saya menghadapi jenengan seperti kalau saya menghadapi mahasiswa S1 ya bisa stres semua nanti. Karena terus terang gini Pak, saya itu dibentuk oleh akademi yang keras. Saya S1, S2, S3 saya di UIN Jakarta kan itu, dan UIN Jakarta itu keras sekali. Jadi tidak ada kompromi di sana itu ya. Makanya dulu ketika masih muda, itu keren sekali kan itu. Tapi sekarang karena usia sudah semakin tambah kan itu, apalagi saya sekarang harus mencari santri juga kan itu yang karakternya bermacam-macam ya harus menyesuaikan sekarang lah itu. Jadi
seringkali kalau ada mahasiswa yang melanggar itu sering kasih tahu, Anda beruntung ketemu saya ketika usia saya sudah 56 tahun kan itu. Kalau ketemu saya masih muda, tak usir kan. Saya masih muda dulu sering banget mengeluarkan mahasiswa itu. Jadi kalau mereka tidak memperhatikan dengan serius, langsung suruh keluar aja kan itu, mengganggu orang lain kan itu. Iya, tapi kalau ketika Mbak Dani, Mas Tohari, Mas Malik dulu kuliah kan saya sudah relatif berumur waktu itu kan itu. Jadi ketika sudah tidak muda lagi lah itu. Oke. Kata Bapak sekalian, jadi semangat aja, semangat. Nanti kita saling membantu lah itu. Nanti saya bantu kalau ada kesulitannya kan itu. Nanti kata pakai bantu kan itu. Alhamdulillah. Oke, Mas Amin Tohari kalau mau usul monggo. Ya Pak, sedikit. Ini hanya unek-unek saja Pak. Itu sayang cuma 10 hari ketemu dengan itu yang pertama. Terus yang kedua, kita kan sudah menerapkan kurikulum merdeka Bapak. Apalagi kalau SMK itu kan ada yang istilah SMKPK Bapak, pusat keunggulan. Jadi kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, membuat modul ajar itu sudah dari mau 3 tahun ini. Otomatis kita sudah agak lupa dengan 13, dan istilahnya kan itu nanti kan ketika sudah selesai kan itu ngapunten Bapak tidak terpakai karena kan konsepnya sudah berbeda antara capaian pembelajaran kan gitu. Ya cuma itu saja Pak unek-uneknya. Iya. Orang hidup yang seperti itulah, karena sekarang sedang menghadapi PPG yang ditentukan oleh panitia nasional harus seperti ini, harus diikuti kan itu. Ada lagi kalau dengan masyarakat agak mending kan itu. Ada lagi guru-guru TK harus mengikuti PPG ini di SD, di kelas-kelas SD kan itu. Ini berbeda sama sekali kan itu. Oh, iya. Tapi karena kebijakan seperti itu bagaimana lagi kan itu ya. Pokoknya diikuti aja lah itu. Diikuti saja, jadi jaga baca ini ada satu proses pembelajaran kan itu. Jadi gitu Pak Amin ya. Jadi ikuti aja kan itu. Jadi yang penting seluruhnya berjalan dengan baik kan itu. Dan tidak ada ilmu yang tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya kan itu. Pada waktu tertentu akan ada manfaatnya. Ngerti Pak Amin? Baik. Mungkin kalau ada lagi usulan? Cukup? Oke, cukup Bapak sekalian. Sementara kita ini dan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, bisa disampaikan melalui grup ya. Melalui grup. Jadi jangan japri. Nanti kalau japri di HP saya Bapak Ibu sekalian, di HP saya itu ada sekitar 17.000 nomor Pak. Jadi kalau jenengan japri nggak terbaca kan itu. Jadi kalau jenengan mau tanya apapun sama di grup. kalau di japri nanti nggak terbaca. Jadi saya tidak bisa milah-milah kan itu, milah-milah itu. Makanya tolong nanti kalau ada usulan dan seterusnya disampaikan melalui grup, insya Allah nanti kita akan respon, kita akan bicarakan bareng-bareng kan itu. Dan semoga silaturahim kita nanti membawa jenengan ke depan untuk menjadi semakin profesional, akan senantiasa mendapat kemudahan dari Allah kan itu, dan semoga seluruhnya berjalan lancar. Yang ibu-ibu juga tidak dituntut anak sama ayahnya kan itu. Ini wis bendino sing PPG ya kan itu. Kapan kan masa enak kan itu. Yang bapaknya juga gitu kan dituntut keluarganya. Ya pokoknya kasih tahu selama PPG ya seluruhnya harus ada pengertian kan itu. Dan semestinya tidak hanya jenengan, dosen juga sama kan itu. Saya sering mengatakan jadi ngajar PPG seperti ini bayi masalahnya gitu. Jadi harus diikuti terus. Apalagi pas pendalaman materi itu kan harus 4 jam kan. 4 jam di depan laptop gitu. Wah itu lumayan merepotkan kan itu. Lumayan merepotkan. Tetapi bagaimana juga karena ini adalah perjuangan untuk masa depan seluruh kita kan itu ya, makanya harus kita ikuti dengan baik. Nanti Bapak sekalian, pertemuan kita pada siang hari ini dan mari kita tutup bersama-sama pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak.